Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Allah yang selalu memberikan kepada kami perkara-perkara dan pengertian-pengertian baru. Roh Kudus, kami tahu pagi ini Engkau mau berbicara kepada kami. Nyatakan setiap kehendak-Mu Tuhan. Kebenaran yang daripadamu, biarlah itu masuk dalam hidup kami. Pengertian dan pewahyuan Engkau berikan atas kami. Pengurapan yang baru Tuhan Kau curahkan atas kami. Kami percaya Bapa bahwa kami mau belajar daripadamu dan Engkau mau mengajar kami. Terima kasih Bapa. Terus Engkau kerjakan perkara-perkara yang kami perlukan untuk hidup kami selaku orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Baik saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ikut streaming ya. Kita pagi ini ingin merenungkan bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Saya percaya kita semua sebagai orang Kristen sudah tahu semua ya tentang amanat agung. Tugas dari kita itu apa dan apa yang Tuhan berikan supaya hidup kita ini menjadi murid. Kita baca dulu dari Matius 28 ayat 19. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang sering kali kita kenal sebagai amanat agung. Dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau Tuhan perintahkan kita untuk menjadikan orang lain jadi murid Tuhan, pastinya kita juga adalah murid Tuhan. Jadi kita sendiri adalah orang-orang yang sebenarnya juga mengalami sebuah proses pemuritan. Nah, saya melihat di sini ya pada waktu saya merenungkan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke Kanaan. Mereka itu waktu keluar itu lihat 10 tulah. Bahkan waktu mereka keluar dikejar-kejar pasukan Firaun, mereka lihat mujizat seperti yang tadi kita nyanyikan ya. Bagaimana Tuhan itu membelah laut Teberau itu sehingga bangsa Israel itu bisa lewat. Sebetulnya kalau saya renung-renungkan, ini orang Israel nih mestinya nih percayanya total loh sama Tuhan. Benar-benar tuh ngeliat begitu. Jadi waktu saya baca-baca, saya merenungkan itu greget sendiri ya. Ini bangsa Israel nih udah lihat 10 tulah dan mereka adalah bangsa yang dibedakan dengan bangsa Mesir yang ada di sekitar itu. Mereka lihat bagaimana pasukan Firaun itu terbenam di laut Teberau, tapi mereka bisa selamat. Kok ya mereka itu masih aja ngedumel ya sama Tuhan, ngomel-ngomel ya. Begitu gak ada air marah-marah, kok gak ada air, lebih enak lagi kita balik aja pergi ke Mesir. Di sana enak, makanan enak dan sebagainya. Ketika saya renungin gitu ya, gemes sendiri sama orang Israel. Kemudian saya mulai mikir, kalau saya salah satu dari yang ada di Israel itu waktu itu, saya akan berbuat begitu enggak? Enggak jamin loh kita akan tidak berbeda sama dia. Bisa jadi kita juga ikut-ikutan ngomel sama Tuhan. Karena kita kan sekarang sudah bisa baca Alkitab. Jadi kita ngerti, oh akibat ketidaksetiaan, akibat ngomel-ngomelnya mereka jadi 40 tahun di padang gurun. Kan kita udah lihat baca Alkitab. Tapi kalau kita sendiri di situ, mungkin kita juga termasuk bagian dari mereka yang ngomel. Dan akhirnya kita tahu bahwa mereka itu mengalami begitu banyak hal kesulitan yang akhirnya mereka semua gak bisa masuk ke Kanaan kecuali Kaleb dan Joshua. Nah, saya melihat, maaf dibuka ya, Mazmur 103 ayat 7 gak ada di catatan saya, tapi tadi saya baru terpikir. Mazmur 103 ayat 7. Dikatakan demikian, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi rupanya orang Israel selama dia tahu tentang mujizat Tuhan, dia itu cuma kenal perbuatan mujizat itu. Banyak orang Kristen juga seperti itu, tetapi Musa beda. Musa itu melihat akan jalan-jalan Tuhan. Tuhan itu menyatakan
jalan-jalannya. Banyak kita orang Kristen juga cuma mau nanti mujizat aja. Saya ini lagi kepepet sekarang. Wah, janji Tuhan mujizat saya pasti dilepaskan dari kesulitan, dari kesakitan, dari keterpurukan. Tapi kita nggak pernah belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Dan itu bisa jadi di dalam hidup kita. Orang Israel tuh cuma sekedar lihat mujizat ketika tulah pertama, kedua sampai ke-10. Wah, mereka sukacita. Ketika mereka lihat laut terberau di depan, udah ngomel-ngomel lagi. Ngomel-ngomel, tapi Tuhan buat mujizat, mereka bisa jalan. Mereka sukacita lagi. Cuma seneng sama perbuatan Tuhan. Hati-hati kita jadi orang Kristen. Cuma ngarepi perbuatan Tuhan. Kita itu tidak lebih dari orang Israel yang bisa jadi kita nggak masuk tanah Kanaan. Karena cuma lihat perbuatan Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana seharusnya kita. Tuhan bilang jadikan semua bangsa muridku. Yang Tuhan mau itu jadi murid. Bukan cuma jadi pengikut. Kalau jadi pengikut itu nggak pernah seperti murid. Nah, kita lihat ya, kita tahu kan kata-kata tersurat dan tersirat. Kalau seorang murid itu dia itu cuma tahu yang tersurat aja, yang ditulis begini, oh Tuhan ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu wah adil, Tuhan itu menolong saya. Karena dia melihat akibat dari pertolongan Tuhan yang menyukakan hatinya. Tetapi kalau tersirat kita tuh belajar sebenarnya maksud Tuhan itu apa. Ketika kita kemudian dalam kesesakan, apa ya Tuhan itu kok mengizinkan semua ini terjadi, dan kita belajar dari situ. Nah itu kalau kita lihat murid Tuhan. Kita lihat dari Markus 4 ayat 10 dan 11. Ketika Tuhan sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jadi hati-hati di dalam satu komunitas kita orang percaya. Ini semua kan orang yang ikut Tuhan. Tuhan kemana dia ikuti. Tapi ternyata ada yang di depan Tuhan itu orang yang punya kesempatan hak untuk tahu rahasia kerajaan Allah. Tapi ada orang-orang yang dikatakan orang-orang luar. Padahal dia juga ikut Tuhan, dengerin sebagai orang. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ada disebut orang kebanyakan. Disampaikan cuma perumpamaan yang gak jelas. Tapi kalau Tuhan kumpul sama murid-murid, dia akan mengajar dan mengajar. Kita tahu bagaimana Tuhan ingin kita itu jadi murid dan bukan jadi orang-orang luar yang cuma sekedar nonton, yang mujizat, yang menguntungkan saya, yang menyenangkan saya percaya. Tapi lebih dari itu saya nggak bisa ngerti. Kenapa ya saya mesti terjadi begini dalam hidup saya? Itu seperti bangsa Israel. Bagaimana sikap seorang murid itu? Kita berdekatan dengan sekolah terang bangsa. Balik-balik saya cerita tentang sekolah. Tidak ada murid siswa terang bangsa yang tidak pernah punya perjanjian dengan pengurus. Gak mungkin dari orang tiba-tiba dia datang terus duduk di kelas. Nih saya jadi murid nih. Gak bisa. Dia akan terdaftar ketika dia secara administrasi maupun secara akademis dia punya syarat terpenuhi semua. Kalau dia masuk SMP ya paling tidak dia pasti punya surat, punya rekam jejak sekolah di SD, membawa surat-surat, akta lahir dan sebagainya, syarat-syarat akademis. Tapi syarat-syarat administrasi juga mengadakan sebuah perjanjian dengan pengurus bahwa memang orang tua ini mau menyekolahkan dan dia harus nanti membayar administrasi, melakukan tugas, ngikut ulangan, bukan sekedar duduk. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya itulah murid. Murid itu punya tugas untuk belajar. Tidak mungkin seorang murid yang bilang saya cuma mau terdaftar tapi saya tidak mau belajar. Nah, sedangkan Tuhan mengatakan jadikan semua itu muridku, termasuk kita, saudara dan saya
harus juga belajar. Ikut Tuhan itu bukan cuma mengharapkan sesuatu yang Tuhan mau berikan, Tuhan janjikan, Tuhan nyatakan, tapi juga kita harus belajar mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, membangun sebuah keintiman. Nah, saya ada beberapa hal yang bagaimana sikap hidup kita sebagai murid Tuhan. Yang pertama, Yohanes 11 ayat 15. Yohanes 11 ayat 15 mengatakan begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini peristiwa Lazarus. Lazarus itu sakit, dan kemudian ada utusan bilang sama Tuhan Yesus, Lazarus temanmu nih, kekasihmu, kesukaanmu, kesayanganmu sakit. Dan Tuhan itu menunda 2 hari. Dan kemudian setelah itu matilah Lazarus. Dan ketika itu Tuhan bilang begini, yuk kita pergi ke sana. Syukur aku tuh tidak hadir. Lah kalau kita mikir saja sebenarnya kan, aduh kenapa Tuhan itu gak datang. Kalau Tuhan datang dia tuh gak akan mati. Tapi sekarang ini udah mati. Tapi di sini Tuhan bilang begini, supaya kamu dapat belajar percaya. Kita sebagai murid Tuhan harus melatih diri untuk percaya, belajar percaya. Semua sudah datang ke sini ini pasti orang-orang percaya. Tapi apakah benar hidup kita adalah hidup yang selalu percaya sama Tuhan? Biasanya kita percaya kalau kita baru ditolong. Kalau sesuai konsep kita percaya. Tapi sekarang ini konsepnya Maria Marta jauh. Dia pikir Lazarus itu bakal disembuhkan dari sakitnya. Dia belum percaya kalau Lazarus mati bisa dibangkitkan. Jadi Tuhan tuh ingin membawa kita belajar percaya dari sebuah konsep kita yang terbatas. Supaya kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, dia bilang, aduh ini gimana? Mati semua ada kita. Gak ada jalan lagi. Ngeliat noleh, waduh ada pasukannya Firaun. Wah udah marah-marah. Yang dimarahin siapa? Ya pemimpinnya lah, Musa. Emangnya nggak ada tanah itu di Mesir sampai kamu mau tenggelamkan dan kita mati di sini. 10 tulah sudah dilihat, tapi belum pernah bangsa Israel itu melihat bahwa laut bisa terbelah. Nah, seringkali kita juga percayanya sebatas yang kita sudah pernah lihat. Tapi kita kurang percaya dan bahkan tidak percaya kalau Tuhan bisa lakukan lebih dari yang pernah kita lihat dan pernah kita alami. Karena itu Tuhan Yesus bilang, belajar percaya. Percayanya tuh ditarik lagi. Dari tadinya batasnya cuma sembuh, tapi sekarang bangkit dari mati. Jadi mari kita belajar, seorang murid itu harus belajar percaya. Walaupun belum ngerti, tapi harus percaya. Seorang anak kalau kemudian belajar loncat, papahnya di bawah mau nangkep, dia harus percaya papahnya pasti akan nangkep kalau dia jatuh. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Jangan kita berpikir Tuhan itu baik ketika apa? Ketika masuk di akal kita. Tapi ketika kemudian sudah di luar jangkauan pikiran kita, mana bisa. Nah mari kita seorang murid belajar untuk percaya. Percaya itu tidak langsung, tapi perlu dilatih. Perlu terus menerus setiap hari mempercayakan diri kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang bisa dipercaya. Tapi itulah murid. Jadi kalau seorang murid itu memang tugasnya belajar. Filipi 4 ayat 9 mengatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang sudah kita pelajari, kalau baca firman itu bukan sekedar baca, tapi kita renungkan, kita pelajari apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita tangkap dengan roh kita. Dan
kemudian yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat dari pemimpin-pemimpin kita, dari orang-orang percaya yang lain, semua itu kita kemudian lakukan. Itu kita belajar praktek percaya. Kita nggak pernah bisa belajar percaya kalau kita tidak mau praktek dari yang kita dengar. Yang kita dengar, mari kita imani, mari kita percayai, mari kita lakukan, mari kita benar-benar pelajari. Yesaya 2 ayat 3 bilang begini. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Di sini dikatakan, yuk kita ke gunung Tuhan. Kenapa kita harus datang ke gunung Tuhan, ke persekutuan orang-orang percaya? Kita beribadah, kita menyembah, praise and worship setiap hari, supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudara-saudara, saya itu sering kali kalau bawa renungan di sini tuh dapatnya tuh ketika praise and worship di sini loh. Ada ketika puji-pujian, ketika yang bawain firman, ketika saya nyembah, sering dapat. Di rumah juga kalau saya nyembah setiap pagi, saya nyembah sebelum kesini, saya sudah praise and worship sendiri pribadi. Itu Tuhan itu kasihkan. Dan kadang-kadang ya kalau saya menyiapkan begini, malam sudah selesai persiapan, saya sudah tulis, saya sudah ketik ke Amos, saya sudah kasih ke Amos gitu. Pagi-pagi ketika persiapan lagi, saya menyembah Tuhan, dapat sesuatu. Apa yang Tuhan mau? Karena ke gunung Tuhan itu perlu sekali untuk kita lakukan. Jangan kita berpikir, saya tuh sudah jadi Kristen puluhan tahun, udah cukup. Enggak cukup. Kita kenal Tuhan itu terus menerus yang Tuhan mau kasih. Karena di dalam Tuhan itu selalu akan keluar pengajaran, pengertian, petunjuk jalan-jalan Tuhan yang harus kita lakukan. Apakah saya sudah bisa belajar? Karena saya tahu saya murid. Jadi saya sekolah terus. Sekolah Tuhan. Nah, kita jadi murid Tuhan, belajar untuk percaya, belajar untuk mengerti, belajar untuk menangkap sesuatu dari Tuhan, belajar untuk memahami jalan-jalan Tuhan walaupun mungkin kita belum ngerti. Yang kedua, kita harus belajar sebagai murid itu. Murid Tuhan itu belajar apa? Belajar berbuat baik. Loh, kok belajar ya berbuat baik? Iya saudara-saudara, soalnya kita sukanya kan nggak berbuat baik. Orang kan gampang jahat ya, dimarahin orang, awas ya tak bales. Disakiti orang, belum tahu ya kalau saya sudah marah. Selalu kita punya kecenderungan begitu, berbuat baik itu harus latihan. Yeremia 13 bilang, ayat 23, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Kecenderungan kita itu selalu pengen bales. Kecenderungan kita itu pengen apalagi nyakiti. Kalau disakiti pengennya nyakiti. Kecenderungan manusia seperti itu. Makanya biasakan kita berbuat baik. Karena dikatakan kalau kamu biasa berbuat baik, lama-lama style hidup kita itu selalu baik. Pikiran kita juga pikiran baik. Jangan curiga aja sama orang. Ih, dia ngeliatin saya ya, pasti dia itu lagi batin di saya, yang jelek gitu lah. Tapi mari kita belajar untuk kita melatih diri berbuat baik. Di hari ulang tahun Terang Bangsa, kenapa kita mau bagi-bagi yang sudah diumumkan di sini juga, berbagi kasih, membagikan makanan ke sekolah juga, dan bukan sekolah-sekolah yang hebat, tapi semua kepala sekolah dan guru-guru mencari sekolah-sekolah yang benar-benar anak-anaknya kayaknya nggak pernah makan enak lah, kita kira-kira seperti itu. Dan nanti yang bagi juga anak-anak juga. Kenapa? Supaya mereka tahu bagaimana berbagi dan mereka tahu bagaimana banyak orang yang membutuhkan. Untuk apa? Melatih berbuat baik. Kadang-kadang guru-guru BK, guru-guru agama itu sering membuat anak-anak suruh berkelompok dan mereka membuat sesuatu untuk dibagikan. Ya di sekitar sekolah aja.
Nanti pulang mereka harus video. Dan nanti mereka akan bawa videonya, ada yang kasih ke tukang beca, ada kasih ke pemulung, ada kasih ke siapa. Supaya mereka apa? Belajar selalu memperhatikan orang lain. Ya walaupun terbatas kita membangun mereka berbagi dan berbuat baik. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dan itu kita biasakan lakukan. Dan banyak sekarang kami itu menjalin hubungan dengan perguruan tinggi untuk apa? Untuk membuat anak-anak kami ini semua punya kesempatan untuk kuliah. Dan kita sudah beberapa tahun ini, sekitar 3 tahun atau 4 tahun, ada banyak anak-anak yang tadinya orang tuanya sudah pikir gak bisa nguliahin, tapi mereka mendapat 100% di beberapa perguruan tinggi di luar kota. Di dalam kota juga ada. Kenapa kita lakukan itu? Belajar berbuat baik. Tapi itu tidak gampang. Kalau mau memotivasi siswa untuk punya cita-cita tinggi itu gak gampang kalau mereka terkonsep dari keluarga yang sederhana. Menyiapkan orang tua juga untuk berkorban. Karena kita kan cuma ngasih kesempatan punya hubungan membuat anak-anak jadi 100%. Itu banyak. Anak-anak ada yang di sini juga anaknya 100% bisa kuliah. Tapi kan selanjutnya kan uang kos orang tua. Dan itu tidak gampang untuk memberi pengertian orang tua untuk berkorban walaupun dalam keadaan minim. Tapi ada banyak. Dan bahkan tahun ini juga ada 2 yang nanti akan kuliah magang di Taiwan. Juga karena usaha kami belajar bagaimana membawa anak ini bisa mendapatkan tempat dengan beasiswa. Berbuat baik itu latihan. Latihan kita terus berbuat baik. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya pun adalah hasil dari perbuatan baik orang lain. Saya tahu di sini saya melihat kesaksian bagaimana Ibu Nani, Pak Gideon, semua orang-orang di sini selalu belajar untuk berbuat baik. Itu yang kemudian menjadikan sebuah semangat untuk kita belajar berbuat baik. Dan mari kita, kalau kita bisa jahat, kenapa mesti baik? Nah itu orang dunia. Tapi kalau kita bisa berbuat baik, kenapa mesti jahat? Tuhan kita sudah berbuat baik buat kita. Filipi 4 ayat 5 mengatakan demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu perlu loh. Kita bukan pamer kebaikan. Tapi orang lain akan lihat bahwa kita itu orang baik. Harus kebaikanmu biarlah diketahui semua orang. Artinya gak usah pamer. Kalau kita pamer ngomong-ngomong juga orang lain akan lihat. Emangnya baik dia. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang, memperhatikan orang. Bagaimana kita bersikap orang lain biarlah tahu sendiri. Kan waktunya sudah dekat. Yang selanjutnya apa? Di dalam Filipi 4 ayat 11 mengatakan demikian. Belajar mencukupkan diri. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya pun belajar hidup mencukupkan diri dengan segala keadaan. Saya percaya Tuhan sangat tahu dan memperhatikan setiap kita yang mau belajar mencukupkan diri. Saya kasih contoh, Sekolah Terang Bangsa punya bus, saudara. Tapi setiap kali pergi nih bus ini selalu bikin deg-degan. Karena apa? Bisa mogok, indikator bensinnya itu nggak jalan. Jadi tahu-tahu bensinnya habis di tengah jalan. Karena indikatornya masih ada solarnya. Pada waktu itu satu ketika Ibu Nani sudah bilang ganti aja busnya. Waduh senang sekali ya. Tapi kita punya insinyur yang hebat sekali, Pak Gideon bilang begini. Gak usah beli Bu Nani, ini mesinnya masih bagus, katanya gitu. Ya sudah, jadi kan gak beli. Tapi setiap pergi itu bikin deg-degan. Sampai kepala sekolah kalau mau pergi bawa bus, Miss itu bus sudah bener ya? Semua orang jadi kurang percaya sama bus itu. Kemarin lagi nganter anak-anak olimpiade di Kerawang.
Tiba-tiba saya ditelepon. Mami, kata kebetulan anak saya ikut. Mami, ini AC-nya nggak jalan, panas. Berangkatnya jalan, bagus. Pulangnya panas. Saya langsung, aduh ini ya gimana ya. Itu kalau bus ada AC-nya kan jendelanya tuh kaca mati. Kan anak-anak kurang oksigen dong kalau sampai nggak bisa dibuka. Saya bilang sama supirnya, Pak Beni, Ben, ini kan masih di Kerawang, belum masuk. Kamu cari tempat servis AC. Terus dia bilang, Miss, kalau ini bocor nanti racun loh masuk. Enggak, saya yakin bocornya itu ada di bawah, di selang bawah, bukan di evaporator. Saya bilang kayak gitu. Saya rada-rada tahu karena suami saya dulu kerjaannya begitu, variasi. Dia bilang, udah tenang aja kamu masuk. Akhirnya isi, nggak usah dicari bocornya di mana. Isi freon, balik Cirebon pasti cukup. Akhirnya pulang sampai Cirebon. Udah, baru juga isi freon. Mami, ini anak saya lagi. Mogok di rest area. Hah? Mogok? Kata saya, iya nggak tahu tiba-tiba mesinnya mati. Aduh gimana? Tuhan tolong, Tuhan tolong, ini bagaimana bawa anak-anak dengan orang tua 12 anak yang ikut olimpiade. Aduh bagaimana ini, bagaimana saya itu gitu. Tiba-tiba saya ingat karena beberapa bulan yang lalu saya ikut dengan guru-guru ke Jogja. Waktu mereka studi banding, mogok di jalan. Ternyata solarnya habis, indikatornya nggak jalan. Jadi di usus solar jalan lagi. Saya bilang, kalau di rest area kan pasti ada pom bensin, beli solar. Beli botol aqua dulu, diisi solar berapa liter. Kemudian ternyata benar, begitu diisi jalan lagi. Saya cerita sama Pak Gideon, kata Pak Gideon, ya makanya kalau pakai tuh diisi penuh terus. Lah ya mana tahu ya gitu. Ternyata tidak ada kerusakan. Terus dipakai anak-anak basket pertandingan. Saya ini saudara-saudara udah nggak nanya lagi basketnya menang apa tidak. Saya begitu telepon, gimana busnya jalan baik? Busnya yang tanya, oh baik Miss. Wah senang saya. Pulanglah mereka. Menang nih ceritanya yang SMP. Pulang. Menjelang keluar tol, saya ditelepon sama coachnya. Miss, bannya kempes, bocor. Terus mau buka cadangannya nggak bisa, nggak ada kuncinya. Dongkraknya dongkrak kecil. Aduh, saya telepon Pak Gideon lagi, udah jengkel sekali saya sebenarnya sih, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Terus Pak Gideon, oh ya, nanti saya instruksikan. Oh, singkat cerita, akhirnya bisa lah jalan sampai di sini. Ini nanti mau dipakai lagi. Tapi saya merenung aja ya, Tuhan, ini mau dipakai SMP LDK nih hari Sabtu. Nggak jauh sih, cuma di Sangkan Indah aja. Tapi kemudian Tuhan bilang, belajar mencukupkan diri. Iya ya, Yongan baru punya bus seperti itu ya diberkati toh. Jangan diomeli busnya. Aduh bus kayak begini itu makanya ganti aja. Busnya begini bikin deg-degan kayak gitu ya enggak. Saya mau belajar, Tuhan terima kasih untuk bus terang bangsa. Terima kasih karena saya tahu. Pak Gideonnya ngomong begini, kalau bocor itu kan bukan mesin, cuma ban. Mobil baru pun juga bisa bocor, betul kan? Jadi ya sudah, cukupkan diri dengan apa yang ada. Saya bilang ini bus diberkati. Saya jadi teringat peristiwa sekian puluh tahun yang lalu. Saya punya mobil itu, mobilnya sebenarnya nggak baru, udah 8 tahunan gitu. Waktu itu. Nah, mami saya punya mobil yang jauh lebih baru, tapi rewel terus. Waktu itu mami saya masih muda kan, jadi masih setir sendiri. Aduh, ini mobilnya mami ini rewel sekali, jelek lah, mending ganti saja. Jadi diomongin tuh rewel terus. Sedangkan saya punya mobil Kijang waktu itu yang sudah sekian tahun. Terus saya bilang, mami mobil itu diberkati, jangan dikutukin terus. Itu mobil saya itu diberkati ya, Kijangnya bagus ini gini-gini. Tapi nggak pernah rusak. Sampai akhirnya dijual pun tidak pernah rusak. Tapi mami saya tuh ngomong begitu. Terus mami saya, oh iya ya begitu ya. Iya ya. Mami saya ganti mobil dan sejak itu mami saya selalu bilang, ini mobil baik dan baik benar. Makanya saya jadi ingat, iya ya bus ini gak pernah diberkati. Bikin was-was terus. Jadi mulai sekarang saya berkati. Ini mulai kemarin nih. Tuhan terima kasih bus terang bangsa. Sekolah lain gak punya bus, saya punya bus. Saya tahu bus ini akan menjadi berkat buat anak-anak.
berangkat selamat, pulang selamat. Memang kenyataan selamat sih, cuma ada mogoknya gitu kan. Tapi saya mau katakan mencukupkan diri. Saya percaya waktunya nanti pasti kita kan. Kalau kemarin-kemarin ini saya gerundel terus. Wong Ibu Nani aja udah pengen ganti kok ya. Kok ini Pak Gideon gak mau ganti gitu. Tapi sekarang saya tahu sudah waktunya. Pasti nanti kata Pak Gideon ganti yuk gitu kan. Jadi nanti saya tahu sekarang saya mencukupkan dengan apa yang ada. Saya percaya bahwa waktunya nanti pasti kita punya mobil baru. Bus baru maksudnya gitu. Nah, mencukupkan diri. Amsal 30 ayat 7-9 dikatakan demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, kata Lemuel. Yakni dia bilang begini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada banyak orang berpikir gini, saya kan kepengen kaya. Masa saya bilang sama Tuhan, jangan bikin aku miskin dan jangan bikin aku kaya. Aku kan kepengen kaya. Saudara saya kasih tahu, kekayaan seringkali menjerat kita. Tapi dikatakan biarlah aku menikmati bagianku. Bagian kita itu diukur sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan kamu sekarang sudah layak jadi orang kaya, dikasih pasti kekayaan. Buat Tuhan simple kok itu untuk membuat kita kaya itu. Dia punya segala-galanya. Tapi kalau kita masih aja tidak bisa dipercaya soal keuangan, maka ya Tuhan kasih pas-pasan. Mari kita belajar. Dikatakan di sini jangan ada padaku kecurangan, jauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan. Ternyata saudara, ukuran ekonomi kita itu tidak boleh dibumbui dengan kita masih suka bohong. Kita masih suka bohong, kita masih suka curang, kita masih suka apa ya? Orang Jawa bilang belenjani. Belenjani itu apa ya? Ya kita janji kemudian kita nggak penuhi. Hati-hati. Dan Tuhan akan memberikan yang menjadi bagian kita. Kalau bagiannya kita gede, ya nanti dikasih gede. Jangan kita berpikir, wah kalau begini nanti aku nggak pernah bisa jadi kaya. Saya bilang, Tuhan itu selalu mau bikin kita kaya untuk kita jadi berkat. Tapi penulis Amsal ini dia punya hikmat. Aku jangan jatuh dengan kekayaanku, tapi dengan kekayaan aku bisa menjadi berkat. Coba lihat selanjutnya di ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, kalau aku kaya, aku gak nyangkal Tuhan. Nih aku bisa, aku kuat, aku dapat ini bisa. Atau kalau aku miskin, aku terus nyuri, mencemarkan nama Tuhan. Tapi yang terbaik adalah ketika kita terima bagian kita. Dan ketika terima bagian kita tuh pas. Dapat banyak ya kita tidak terlena. Dapat sedikit juga kita tetap mengucap syukur. Tuhan tahu pas. Dan kita harus belajar mencukupkan dengan yang Tuhan sudah jatahkan buat kita. Percayalah Tuhan kita tuh baik. Buat dia untuk jadiin kita kaya atau diberkati sangat gampang. Tapi Tuhan seringkali lihat wadahnya kita udah layak apa belum. Kalau otaknya kita masih otak nipu, otaknya kita masih otak bohong, otaknya kita masih otak apa ya, yang mau bohongin orang lah, Tuhan gak kasih. Tapi mari kita belajar bagianku sesuai dengan rohaniku. Saudara-saudara, berkat itu sesuai dengan rohani kita. Mari kita belajar menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang baik, maka kita pasti akan mendapat jatah yang baik. Yang terakhir Ibrani 5 ayat 8 mengatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara-saudara, kita perlu jadi orang yang belajar menjadi taat. Tuhan Yesus aja belajar menjadi taat kepada Bapaknya. Sekalipun Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi dia belajar taat. Apalagi kita, siapa kita? Taat peraturan, taat perintah, taat kepada otoritas yang ada di atas kita. Harus kita belajar taat.
Tapi pemimpin saya tuh karep dewek tuh nggak masalah, biarin aja. Itu urusan pemimpin Anda dengan yang di atasnya lagi. Tapi kita bagiannya taat. Kita nggak perlu ngurusin orang. Taat, kita tahu peraturan, kita tahu perintah yang diberikan, kita tahu otoritas atas hidup kita. Dan sebenarnya kalau kita mau taat gitu enak banget saudara. Beberapa waktu yang lalu saya terima dari Ibu Nani ya. Semua pasti banyak di sini yang terima, yang di grup-grup. Mengingatkan untuk siapa yang siap untuk datang di dalam setiap ibadah, setiap kegiatan. Ya nggak bilang kalau orang lagi parah terus nggak bisa datang harus siap, enggak. Tapi saya tahu tentang apa yang dipikirkan Ibu Nani. Itu pasti Tuhan yang mau datang. Nah, saya melihat salah satunya di grup saya. Begitu dapat instruksi itu, siapa yang siap? Semua loh. Siap. Keren ya. Ini grup saya ini siap semua. Lagi hari Selasa kemarin, kebenaran saya jadi asyir. Jadi tak hitung sama saya. 1, 2, 3, kok sedikit ya? Saya ngitung diri saya sendiri lupa. Saya saya Ibu Guatla nama Ibu Ayun 3. Terus ada tadi Heni lewat 4. Ada Yinyin 5. Ada Lis di depan 6. Tak hitung. Tetap aja yang ngomong siap itu tidak datang. Nggak masalah sih buat saya. Tapi Anda tahu, tidak taat apalagi sama janjinya sendiri, itu resikonya nggak enak loh. Dan kenapa Ibu Nani nulis begitu? Pasti ada tujuannya. Pasti ada. Paling tidak saya tahu kita ada di bawah tudung dari pemimpin dan itu penting sekali. Saya tuh sampai ngomong begini, saya mau ngomong sebenarnya di grup. Hei, yang sudah pada siap, kemana Anda? Saya mau ngomong begitu. Tapi di grup itu ada Ibu Nani. Aduh, gemes sebenarnya, saudara. Tapi saya kan nggak mau mancing. Sekarang saya ngomong aja. Belum komplit Bu, yang siap-siap itu, Mam. Tapi saya mau kasih tahu yang ada di sini yang sudah berani bilang siap ya. Anda mau diberkati konsekuen dengan setiap keputusan. Bagi saya menghargai orang yang tidak mengatakan siap dan memang dia tidak datang. Nggak apa-apa, itu kan urusan sendiri. Tapi jangan cuma di depan tulis siap tapi tidak datang. Ya saya juga tidak tahu, mungkin punya halangan, memang ada hujan. Memang kadang-kadang kalau hujan itu memang menjadi penghalang. Saya tidak menyalahkan, cuma saya mau mengingatkan, hati-hati dalam setiap keputusan ketaatan. Yesus aja belajar taat. Saya tidak mengatakan harus taat datang tiap Selasa. Kecuali Anda sudah bilang siap, harus taat dengan keputusan itu. Kalau kita mau jadi murid, saya tahu, saya datang ke satu orang yang kemarin gak datang ya? Iya, saya tahulah karena hujan kan. Iya di sana hujan gede. Ya sudah gak apa-apa. Minggu depan kan saya lihat lagi. Tapi itu bukan urusan saya sebenarnya. Cuma saya itu ingin mengingatkan saja. Mengingatkan saja bagaimana kita bisa menjadi murid. Dan saya percaya tidak ada murid yang lulus gak dapat ijazah. Semua pasti dapat ijazah dan next level. Tapi kalau Anda tidak bisa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan seorang murid, ya tinggal kelas terus. Kalau tinggal kelas ya nggak bakal dapat ijazah, nggak dapat reward. Itu saja sharing saya pada saat ini. Mari kita menjadi murid Tuhan karena Tuhan menginginkan semua bangsa menjadi muridku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bahwa firman itu selalu menegur, lalu memberikan sesuatu peringatan dan mengingatkan. Itu juga pekerjaan Roh Kudus ya. Jadi kalau saudara nggak dapat firman setiap pagi di tempat ini, mengingatkan akan segala sesuatu itu perlu karena kita ini orang yang pelupa ya. Tadi pagi waktu saya saat teduh, saya sedang mempersiapkan untuk hari Selasa khotbah karena belum dapat
belum dapat tema. Setiap hari saya bilang, Tuhan berikan aku pewahyuan, anak-anakmu ini butuh apa untuk hari Selasa, biar aku ini bisa menyajikan sesuatu yang pas dalam kehidupan mereka dan perlu buat mereka, beri kekuatan buat mereka dan sebagainya. Itu nggak dapat tuh saudara. Tiba-tiba tadi pagi Tuhan mengingatkan begini, coba kamu belajar untuk mengingat segala sesuatu yang Tuhan berikan untuk tahun ini. Lalu saya mulai buka-buka janji-janji Tuhan untuk tahun ini. Oh iya ya, seringkali itu kita itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau udah dengar khotbah ya, Tuhan memberitahukan apa dalam khotbah itu, suka lupa. Makanya perlu kita itu mengulang lagi dan mengulang lagi. Kalau hari ini Ibu Ina juga mengulang apa yang saya rindukan untuk setiap hari Selasa juga hadir di tempat ini karena sudah diberikan perkara-perkara yang luar biasa. Kalau hari ini juga belajar untuk mencukupkan segala sesuatu. Ya. Saya percaya belajar kalau Tuhan izinkan bis ini begini supaya jangan gantung sama busnya, gantungnya sama Tuhan. Sehingga setiap kali mengalami yang dinamakan mukjizat ya. Percaya hidup kita karena mukjizat. Apapun yang Tuhan saat ini berikan, ajar kita mencukupkan dengan apa yang ada. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu hari ini, untuk pujian dan penyembahan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik. Bapa, ajar kami untuk benar-benar dapat mengerti apa yang Engkau setiap hari berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan itu adalah benih-benih firman-Mu yang terus kami masukkan di dalam lumbung hidup kami. Supaya kami kecukupan bahkan berlebih di dalam menghadapi hari-hari tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya, buat kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak punya masalah. Inilah waktunya kami hari ini Tuhan, mau menyerahkan semua masalah kami ke dalam tangan-Mu. Baik masalah keuangan, baik masalah sakit penyakit. Tuhan, kami minta anugerah-Mu. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi suatu jalan buntu. Apabila langit-langit di atas kami masih ada langit tembaga dan langit besi. Bapak, kami saat ini minta Engkau yang memberikan kemampuan untuk melakukan terobosan. Engkaulah yang mencukupkan segala kekurangan kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Bapa penyembuh. Engkau yang akan menyembuhkan segala kelemahan dalam tubuh kami. Kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkaulah pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkau yang akan terus beracara buat bangsa ini Tuhan. Biarlah semua oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa ini, Engkau yang akan menghindarkannya. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang terus maju, bangsa yang terus memuliakan nama-Mu, bangsa yang terus mengandalkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Buat Bapak Presiden kami hikmat, marifat turun atas Bapak Presiden kami. Sehingga dapat
menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus beracara untuk keadaan cuaca di Indonesia ini dan di dunia ini Tuhan. Kau pegang kendali atas cuaca, Kau pegang kendali atas semuanya Tuhan. Karena langit bumi Engkaulah yang menciptakan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk lawatan jiwa-jiwa Tuhan. Tetap kami berdoa untuk hamba-Mu Gideon yang saat ini terus melakukan pelayanan ke daerah Sulawesi. Berkati Tuhan. Apa yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami minta anugerah-Mu, urapan-Mu terus terjadi pagi dan sore ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi. Lawatan-Mu terjadi di pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Tuhan, Kau yang akan terus beracara. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan memasuki akan kandang yang sudah Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Bapa, kami tetap berdoa untuk akhir bulan Maret Tuhan. Engkau akan mengadakan semalam bersama dengan Engkau. Melakukan present worship untuk memulihkan Pondok Daud. Siapkan hati kami untuk meresponi apa yang menjadi panggilan dan undangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru yang daripada-Mu ya Tuhan. Memasuki akan hidup kami. Sehingga kami mengalami kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Semua virus yang ada ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Kami akan menjadi pahlawan-pahlawan yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kami. Urapi mata kami, telinga kami Tuhan. Bibir, mulut kami serta hati kami. Tetap ada di dalam naungan daripada-Mu dan perlindungan daripada-Mu. Biarlah semua hal yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang akan mematahkannya. Ini tangan kami dan kaki kami Tuhan. Hari ini kami tetap akan melakukan semua pekerjaan kami Tuhan. Kami akan menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Pimpin kaki kami, pimpin tangan kami. Sehingga kami dapat melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami menerima akan hak bagian kami berkat-Mu yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.